Gunung Batu Karu adalah gunung tertinggi kedua di Bali setelah Gunung Agung. Di lereng kaki gunung inilah berkembang peradaban Bali dari masa ke masa. Sebelum pura-pura semegah sekarang, tempat pemujaan orang Bali dibuat sangat sederhana. Seperti apa tempat pemujaan dahulu kala? Bali History akan menunjukkannya. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, karena akan selalu ada video-video baru yang sayang kamu lewatkan. Bantu like, komen, dan share video ini, biar channel ini makin berkembang. Ini adalah tempat suci kuno dengan ciri pemujaan megalitik. Budaya megalitik adalah praktik kebudayaan yang dicirikan dengan adanya monumen atau struktur yang tersusun dari batu-batu besar. Pura unik ini bernama Pura Batur Kaje, terletak di wilayah Dusun Kelembang, Desa Rejase, Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali. Mitos menyelimuti keberadaan pura ini. Konon Pura Batur Kaje muncul akibat ketibubuan semut. Pada suatu masa, semut-semut menggali tanah sehingga memunculkan batu-batu ukuran sedang, sehingga menjadi pura. Semut menjadi simbol penting di sini. Berdasarkan penuturan masyarakat, jika ada orang yang bertindak buruk di Batur Kaje dan penguasa pura tidak berkenan, maka orang tersebut akan digigit semut hingga kesakitan. Tanda terkabulnya permohonan juga ditandai dengan ketibubuan semut. Alaman atau mandala Pura Batur Kaje terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Jabe Sisi atau Nista Mandala, Jabe Tengah atau Madya Mandala, dan Jeruan atau Utama Mandala. Memasuki areal Jabe Tengah atau Madya Mandala, tepat di sisi kiri dan kanan Candi Kurung, terdapat 2 tahta batu. Fungsi 2 tahta batu ini adalah terkait keselamatan dan menjaga kesucian pura. Selanjutnya kita memasuki areal paling suci dari pura ini. Pada areal Jeruan atau Utama Mandala, terdapat jejak arkeologi megalitik berupa tahta batu atau pelinggih yang disusun menyerupai singgasana. Arsitektur sederhana terbuat dari batu alam. Tahta batu ini terawat dengan baik, dihormati, dan masih menjadi media pemujaan. Tahta batu di Jeruan Pura berjumlah 8 buah, dengan posisi 3 buah berjejer di sisi timur menghadap barat, dan 5 buah di sisi utara menghadap selatan. Terdapat kesamaan dari 8 tahta batu ini, sama-sama terbuat dari batu kali dan papan-papan batu besar. Tersusun 2 tingkat, semakin ke atas semakin mengecil. Terdapat batu datar sebagai tempat duduk, batu penyangga sebagai sandaran, dan batu kali lainnya sebagai sandaran tangan kanan dan kiri. Tersusun rapi tanpa perekat. Apa saja fungsi tahta batu ini? Kita mulai dari jejeran di sebelah timur. Yang pertama, pelinggih pesimpangan Pura Ulun Sui dan Pura Muncak Sari sebagai tempat pemujaan Dewi Sri. Tahta batu ini berukuran panjang 180 cm, lebar 140 cm, dan tinggi 134 cm. Di samping kiri pelinggih Ulun Sui ini terdapat sebuah menhir. Menhir adalah batu tegak berbentuk tugu yang diletakkan di atas tanah. Sementara istilah pelinggih pesimpangan bermakna bangunan yang difungsikan pesinggahan sementara, ide betara dari pura yang disebutkan.
Kedua, Pelinggih Pesimpangan Pura Dalam sebagai tempat memuja Dewi Durga. Tahta batu ini berukuran panjang 150 cm, lebar 97 cm, dan tinggi 97 cm. Di kedua sisi sampingnya, sebelah kanan dan kiri, masing-masing terdapat sebuah menhir. Ketiga, ini adalah pelinggih utama sebagai tempat pemujaan Dewa Ratu Ide Gede Batur. Di Bali penggunaan istilah Batur sering kita temukan. Dari etimologinya, Batur berasal dari urat kata Bat, dari bahasa Sanskerta. Bat merupakan urat kata dari Batara, artinya yang melindungi, tuan atau raja. Sehingga nama Batur jika dikaitkan sebagai tempat pemujaan, berarti sebuah tempat suci di mana beliau berfungsi dan mengemban tugas sebagai pelindung dan pemberi kemakmuran. Tahta batu ini berukuran 170 cm, lebar 99 cm dan tinggi 142 cm. Tahta batu ini tidak diapit oleh menhir, tetapi telah diganti dengan 2 buah arca pendeta buatan baru. Sahabat Bali History, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengulas jajaran pelinggih di sisi utara. Ini pelinggih keempat. Pelinggih Pesimpangan Pura Batu Karu sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Di sebelah kanan tahta batu ini terdapat sebuah arca pendeta buatan baru. Ukuran tahta batu ini panjang 122 cm, lebar 89 cm, dan tinggi 132 cm. Berikutnya terdapat pelinggih Pesimpangan Pura Tambowaras sebagai tempat pemujaan Dewa Ratu Wayan, berfungsi untuk memohon keselamatan jasmani dan rohani. Di depannya terdapat 2 buah menhir. Tahta batu ini memiliki ukuran panjang 126 cm, lebar 120 cm, dan tinggi 136 cm. Keenam, pelinggih Pesimpangan Pura Puseh sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu. Tahta batu ini berukuran panjang 135 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 122 cm. Selanjutnya pelinggih Taksu Nyoman Pengadangan sebagai tempat pemujaan Dewa Ratu Nyoman, berfungsi untuk pengembangan profesi. Terdapat 2 buah menhir di depan samping kanan dan kiri. Tahta batu ini mempunyai ukuran panjang 110 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 100 cm. Dan yang terakhir pelinggih Ratu Wayan dan Ratu Made, yang merupakan tempat pemujaan untuk para leluhur, berfungsi sebagai usada atau pengobatan, tempat memohon kesembuhan. Tahta batu ini berukuran panjang 125 cm, lebar 120 cm, dan tinggi 105 cm. Dan di depan terdapat 2 buah menhir masing-masing di sisi depan kanan dan kirinya. Pada setiap bangunan pelinggih di setiap sisinya ditumbuhi pepohonan. Nampaknya penempatan pepohonan ini bukan tanpa maksud, tetapi berfungsi menahan dan melindungi struktur bangunan, di samping sebagai peneduh. Terdapat mitos yang diyakini masyarakat sekitar Batur Kaje terkait kesakralan pohon ini. Pepohonan di wilayah pura pantang ditebang memakai senjata, seperti pisau atau gergaji. Warga boleh menebang dengan tangan kosong, semisal dengan mematahkannya. Pemakaian batang pohon juga cuma sebagai sarana upacara keagamaan. Seiring perjalanan waktu, tampaknya telah terjadi perubahan atau penyesuaian dalam bentuk dan fungsi tahta batu ini. Peninggalan tahta batu di Pura Batur Kaje menunjukkan kebudayaan megalitik yang tidak berdiri sendiri, melainkan perpaduan unsur-unsur asli dengan kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu masuk dan berkembang di Bali dengan tidak melenyapkan unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan terdahulu, melainkan luluh menjadi satu secara harmonis. Menurut pendapat seorang ahli, Van der Hoof, bahwa bentuk pura yang ada di Bali bukan merupakan tiruan dari bentuk kuil yang ada di India, melainkan perkembangan dari bentuk-bentuk pemujaan dari masa megalitik. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa keberadaan dari Pura Batur Kaje Kelembang merupakan kelanjutan dari tradisi megalitik yang berkembang di wilayah penebel Tabanan. Lalu dari mana sumber batu alam untuk membangun pemujaan ini? Saya langsung teringat dengan sungai besar yang dilewati ketika menuju pura ini. Sungai yang berlimpah dengan batu-batu kali, berbagai ukuran.
Jadi sangat luar biasa, leluhur kita membuat pemujaan dengan bahan yang sudah disediakan alam tanpa merusaknya. Dari Pura Batur ke Lembang kita belajar bahwa alam merupakan salah satu bagian dari konsep religius. Lingkungan alam yang dinamis merupakan ladang spiritual yang seharusnya dijadikan langkah dan tindakan untuk selalu meningkatkan jati diri. Selama ini, kita terjebak dengan kecenderungan-kecenderungan vested interest, sehingga melahirkan kebijakan yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya ini melahirkan eksploitasi alam secara tak proporsional dan merusak keseimbangan ekosistem. Sadarilah